Jika aku seorang pengidap positif HIV, bolehkah aku berbagi meja yang sama denganmu di suatu restoran? Bolehkah aku masih berada dalam satu bis denganmu? Dan bisakah aku masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang selalu aku idamkan? Dan akankah kamu menghiraukanku ketika melihatku? Bisakah aku mendapatkan perhatian dari kalian? Walaupun hanya sedikit saja. Bisakah aku setidaknya mendapat sentuhan dari kalian? Bagi kalian, ini hanyalah sebuah pelukan. Tetapi bagiku, ini semua lebih dari segalanya. Maka dari itu, jauhi penyakitku, jangan jauhi diriku. Pencegahan HIV/AIDS di rongga mulut. Apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV tipe 1 atau tipe 2, ditandai dengan rusaknya sistem kekebalan tubuh sehingga mudah diserang berbagai macam jenis infeksi. Cara penularan HIV/AIDS. Yang pertama, melalui darah, transfusi darah, jarum suntik, jarum tindik, tato, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS. Yang ketiga, dari ibu hamil ke janin. Pencegahan penularan penyakit HIV di rumah sakit. Penanganan HIV. Pasien yang dicurigai dengan HIV dan AIDS kemudian dirujuk ke layanan VCT atau Voluntary Counseling and Testing. Apabila hasil pemeriksaan HIV positif, maka dirujuk ke tim khusus untuk memperoleh antiretroviral terapi atau ARV dan klinik spesialis untuk mendapatkan terapi infeksi oportunistik untuk pasien. Efek terapi ARV menurunkan prevalensi penyakit mulut karena HIV seperti oral hairy leukoplakia, necrotizing ulcerative periodontitis dari 47,6% menjadi 37,5%. Fasilitas perawatan kesehatan gigi dan mulut untuk pasien HIV atau AIDS, kontrol nyeri, pembersihan karang gigi, penambalan sederhana, kemudian pencabutan gigi, dan yang terakhir, manajemen penyakit jaringan lunak rongga mulut. Tujuan penanganan lesi oral pada pasien HIV. Yang pertama, mengendalikan kemungkinan infeksi. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi lebih lanjut. Yang ketiga, menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada pasien agar fungsi mulut menjadi optimal. Prosedur pengendalian infeksi HIV. Yang pertama, penjaringan pasien atau screening. Yang kedua, memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, baju pelindung, dan kacamata pelindung, mencuci tangan dengan sabun antiseptik, dekontaminasi peralatan dengan teknik perebusan autoklaf panas kering atau bahan kimia, serta desinfeksi lingkungan kerja. Kemudian, penanganan limbah klinik, berkumur antiseptik sebelum diperiksa, pemberian antiseptik pada daerah operasi untuk tindakan invasif, penggunaan saksin sekali pakai yang berdaya hisap tinggi, serta dianjurkan pemakaian isolator karet atau rubber dam. Pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang pertama, pencegahan melalui perilaku seksual. Hindari hubungan seksual sebelum menikah. Tidak berganti-ganti pasangan, serta menggunakan alat pelindung atau alat kontrasepsi. Yang kedua, pencegahan melalui darah. Pastikan hanya menerima transfusi darah yang tidak mengandung virus HIV.
Orang yang terkena HIV sangat disarankan tidak menjadi pendonor darah maupun organ tubuh. Gunakan alat-alat yang menusuk kulit, jarum suntik, jarum tato, dan lain sebagainya yang masih baru atau sudah disterilkan. Mari berhenti melihat penderita HIV/AIDS sebagai aib dan nista. Mereka layak menyambung hidup dan berdaya dengan dukungan kita.